Halo, halo, apa kabar semuanya? Salam 0%. Ini kelihatannya Kabar 0%. ya, sudah Tidak ada kabar artinya ya, kabarnya 0%. ya, kabarnya 0%. Dan kelihatannya ini, Bung Rocky sudah makin banyak kok sekali. Saya mendapat banyak SMS, bukan SMS lagi, masih jadul banget, WhatsApp, pesan-pesan direct message gitu yang Bang Ingin, nah kita pengen siap bergabung gitu di berbagai daerah. Ini mantap nih kalau saya kira gerakan-gerakan ini, karena ini adalah proses penyadaran memang, dan orang sudah mulai menyadari bahwa apa yang salah dengan PT 20% ini, karena ini kan benar-benar masalah yang fundamental ya, Bung Rocky ya. Kita bersyukurlah gerakan itu ternyata diaksep oleh banyak publik. Ya, ini gerakan gerakan nasional yang tidak politis, karena kita bikin gerakan intelektual tuh. Ya. Sehingga kita taruh di situ apa argumen yang diperlukan agar supaya publik dan Mahkamah Konstitusi paham bahwa ini adalah proyek demokrasi bangsa tuh, proyek memulihkan akal sehat bangsa. Seperti misalnya kan kita terus-menerus tahu bahwa dalil Mahkamah Konstitusi ini kita nggak bisa terima karena ini open legal policy itu. Kan dari awal kita persoalkan itu. Masa Mahkamah Konstitusi pakai dalil open legal policy untuk menghalangi judicial review? Kan nggak bisa dong. Kita minta diuji ke Undang-Undang Dasar. Jangan katakan ini kan open legal policy, loh itu nggak ada di Undang-Undang Dasar open legal policy. Jadi bahkan alasan Mahkamah Konstitusi itu juga tidak intelektual. Karena itu kita tahu bahwa dalam perkembangan politik hari ini sangat mungkin Mahkamah Konstitusi paham bahwa ada semacam argumen baru itu. Sama seperti Mahkamah Konstitusi menerima judicial review tentang Omnibus Law, walaupun Mahkamah Konstitusi harusnya mesti mengambangkan itu karena tekanan politik kiri kanan. Tapi kita tahu bahwa bagian intelektual dari judicial review itu harus didasarkan pada semata-mata pertimbangan rasional, bukan tekanan politik. Kira-kira begitu intinya. Yang akan kita perlebar nanti dalam seminar-seminar di seluruh Indonesia. Ide ini. Ya, dan kita bisa garanti bahwa ini betul-betul kita berpikir untuk, bahasa kerennya gini, untuk bangsa dan negara. Nggak ada urusan interest pribadi, apakah saya atau Bung Rocky Gerung akan menjadi capres pada tahun 2024 kalau 0%. Emang kita memungkinkan semua orang yang balihonya bahkan lebih besar dari otaknya itu juga dimungkinkan untuk bertanding supaya betul-betul orang kecil, kan kita ingat masa ketika orang mengeluhkan Pak Jokowi sebagai berasal dari rakyat kecil, lalu kita dorong sebetulnya akhirnya beliau yang adalah wong cili akhirnya disekap oleh oligarki. Kan kita mau lepaskan Pak Jokowi dari sekapan oligarki. Karena itu kita minta Pak Jokowi juga berpikir ulang supaya mungkin dengan satu perpu aja selesai masalahnya kan. 0% itu adalah ideal. Demikian juga MPR bisa bersidang dan putuskan aja di situ kan. Sehingga nggak perlu ribut-ribut judicial review, membebani lagi mental para hakim konstitusi kan. Jadi banyak jalan keluar sebetulnya. Nah, semua jalan keluar itu mengarah pada muara demokratisasi, yaitu hak setiap orang untuk mempersoalkan presiden yang akan dia pilih. Nah, supaya bisa mempersoalkan, setiap orang punya legal standing untuk mempersoalkan undang-undang. Kan itu intinya berkonstitusi. Bukan cuma legal standing, itu adalah hak setiap warga negara, itu yang mesti dipahami. Ya, dan saya gini, kok saya mendengar dari beberapa orang yang mengenal dekat dengan Pak Jokowi itu sangat mempertimbangkan public opini. Gitu ya, Bung Rocky. Jadi artinya ketika publik 0% ini bergulir, itu Pak Jokowi itu cepat atau lambat akan menjadi bagian dari itu. Satu contoh yang saya bisa sebutin nih sekarang nih, Bung Rocky, adalah soal rencana kenaikan pemerintah menghapuskan premium dan pertalite. Ternyata kemudian kan ketika heboh, para terutama netizen rakyat publik heboh, Pak Jokowi langsung merevisi itu perpresnya. Tapi konyolnya ternyata walaupun Pak Jokowi sudah membatalkan penghapusan premium dan pertalite itu, laporan netizen menunjukkan bahwa barangnya itu sudah nggak ada di pom-pom bensin Pertamina itu, di SPBU Pertamina. Di belakang itu kan ada semacam tukar tambah keuntungan tuh, dan saya lihat di Jakarta ada RON 88 juga dijual oleh perusahaan asing gitu kan. Jadi menimbulkan pertanyaan tuh. Tapi bukan itu sebetulnya intinya. Intinya adalah Pak Jokowi harus paham bahwa
kebutuhan publik itu mungkin bisa direvisi kebijakan itu karena ada permintaan publik yang betul-betul terdesak secara ekonomi itu. Dan itu sebetulnya yang membuat kita percaya bahwa pada saat-saat tertentu Pak Jokowi paham apa yang disebut public opinion. Tapi orang di sekitarnya itu kan mau ambil untung aja tuh, dan itulah sulap menyulap di situ. Termasuk soal batubara yang sekarang pasti akan jadi isu itu, karena apa namanya, all the president man sebetulnya bisa secara langsung memanfaatkan pseudo prime minister kita, yaitu Pak LBP kan. Kira-kira begitu, isu-isunya sekitar situlah tuh. Dan semua isu itu menunjukkan bahwa kita memerlukan satu perangkat berpikir baru untuk menghasilkan peradaban politik. Dan itu yang mungkin kalau di era Pak Jokowi belum bisa diselesaikan, ya pemilu berikut itu semua diselesaikan dengan 0%. Tapi atau bukan tapi, karena itu kita minta Pak Jokowi untuk berpihak pada 0%. Kita memang pengkritik Jokowi, tapi kita nggak pernah kritik itu karena alasan-alasan personal. Kita kritik kebijakan Pak Jokowi. Tapi kita juga ingin memberi peluang pada Pak Jokowi untuk memberi legasi baru pada demokrasi. Itu sumbangan kita. Ya, setuju. Kan kita udah berkali-kali menyampaikan, Pak Jokowi jangan terlalu percaya dengan bisikan-bisikan orang sekitar Pak Jokowi bahwa infrastruktur ibu kota baru itu akan menjadi legasi Pak Jokowi. Enggak, itu bukan akan jadi legasi, itu malah akan jadi akan jadi dosa yang mengejar Pak Jokowi setelah Pak Jokowi turun dari kursi presiden. Tapi kalau Pak Jokowi melakukan penguatan demokrasi, itu saya kira akan menjadi legasi yang sangat panjang, bukan hanya nggak perlu berpikir cuma seberapa puluh tahun yang akan datang orang akan menang itu kan. Ya, selalu ada sesuatu yang tiba-tiba muncul sebagai ide itu. Saya bayangkan misalnya hari ini setelah Pak Jokowi membaca opini publik, lalu terbit semacam keinginan dia untuk secara jujur mengatakan bahwa demokrasi di era saya itu sebetulnya memburuk, bukan sekedar karena kerjaan menteri-menteri saya yang dungu, kira-kira begitu dalam hati dia, ini dalam hati itu. Tapi juga karena ada aturan yang tidak comply dengan ide demokrasi, itu 0%. Itu kan permenungan di malam hari diperlukan oleh Pak Jokowi ketika dia sunyi sendiri itu, lalu muncul ide itu tuh. Nah, itu yang pasti akan menggemparkan sekaligus membanggakan beliau bahwa dia sebetulnya adalah seorang demokrat yang sementara ini, walaupun 7 tahun itu lama, dikelilingi oleh orang-orang yang nggak paham demokrasi. Tapi di ujung pemerintahannya ada harapan untuk demokratisasi, kan begitu. Kira-kira ini kita tunggu siapa lagi yang membuli kita kalau kita kasih ide itu kan. Ya. Oke. Kita ini konstruktif gitu ya. Yang harus kita masukan, kita kasih masukan. Nah, berkaitan dengan ini kan sekarang betapa carut marutnya situasi tadi. Ya, beliau menyatakan perpresnya sudah dibatalkan, direvisi, tapi ternyata barangnya tidak ada. Ini kan saya kira akan, kalau Pak Jokowi nggak menyadari ini, orang akan bilang ini ngibul lagi nih Pak Jokowi, gitu ya. Ngomong bikin perpres tapi ternyata barangnya nggak ada. Padahal mungkin Pak Jokowi nggak ngerti soal ini. Begitu juga soal yang Anda tadi sebut soal batu bara. Kemarin kan lagi ribut-ribut bahwa akan ada kemungkinan pemadaman 10 juta pelanggan karena PLN krisis batu bara. Pak Jokowi kemudian langsung memperingatkan bahwa